semua, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang kelihatannya sangat berat, namun sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu fungsi hukum ditinjau dari perspektif sosial. Nah, jadi di sini kita bukan hanya belajar soal pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang, tetapi bagaimana kita melihat hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa hebat. Ada Alfi, Rofi, Rafael, dan Juan. Halo semuanya. Halo. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau tanya dulu nih ke kalian semua. Menurut kalian, kalau kita berbicara soal sosiologi hukum, itu beda nggak sih sama ilmu hukum yang biasa kita pelajari di kampus? Dari aku dulu ya Kak ya. Kalau menurut aku sih beda ya. Kalau ilmu hukum normatif itu fokusnya ke aturan tertulis, yaitu das solem atau apa yang seharusnya. Nah, sosiologi hukum itu lihat dari hukum sebagai gejala sosial. Jadi fokusnya pada dasein yang senyatanya terjadi di masyarakat ketika hukum itu diterapkan. Oke, jadi pas banget ya Kak jawabannya. Jadi hari ini kita mempelajari tidak hanya bunyi undang-undang yang ada di dalam undang-undang yang kita pelajari, tapi gimana hukum itu benar-benar dilaksanakan dan berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita akan membedah satu-satu dari semua fungsi hukum yang ada di masyarakat. Oke, tadi udah Alfi ya, kita kembali lagi, mulai lagi dari Alfi. Mungkin fungsi hukum yang sering kita dengar ya, itu disebut sebagai hukum sebagai alat kontrol sosial. Bisa dijelasin sedikit nggak itu seperti apa Kak? Jadi gini, hukum itu berfungsi menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan norma dan nilai yang disepakati bersama. Ada yang namanya fungsi represif, artinya hukum menindak kalau ada pelanggaran, atau ada juga sanksinya. Tapi kontrol sosial ini nggak melulu soal hukuman. Hukum juga berfungsi preventif, mencegah orang berbuat menyimpang karena ada rasa takut akan konsekuensi hukum tersebut. Oke, contoh konkretnya gimana tuh Kak contohnya? Jadi gini Kak, misalnya itu ada aturan lalu lintas. Orang pakai helm bukan karena sadar akan keselamatan, tapi juga karena ada rasa, aduh kalau nggak pakai helm ini nanti aku kena tilang nih. Nah, dari situ hukum berfungsi sebagai mengontrol perilaku masyarakat secara langsung. Aku boleh nambahin nggak, Rin? Menurut Donald Black, kontrol sosial ini juga soal bagaimana masyarakat merespon perilaku yang dianggap menyimpang. Jadi hukum itu semacam wasit yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Oke, jadi di sini hukum itu posisinya sebagai penjaga tatanan sehingga masyarakat itu nggak kacau ya Kak. Tadi kamu udah nyenggol dikit ya. Sekarang giliran kamu jelasin fungsi kedua, yaitu katanya hukum bisa jadi alat rekayasa sosial. Maksudnya gimana tuh? Ini dari konsepnya Rothschild Law as a tool of social engineering. Jadi hukum itu nggak cuma pasif ngatur yang udah ada, tapi bisa dipakai buat mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan. Oke, jadi hukum itu bisa dipakai buat mendesain ulang masyarakat gitu ya Kak? Bisa dibilang begitu, meskipun tetap dalam batas yang wajar ya. Contohnya kebijakan wajib belajar 12 tahun atau aturan yang tentang kawasan tanpa rokok. Itu semua contoh hukum dipakai untuk mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat secara bertahap. Oke, mungkin selanjutnya dari Rafael. Nambahin dikit ya, ini mungkin fungsi ini tuh penting banget di negara yang berkembang kayak seperti Indonesia kan ada negara hukum ya, negara kita. Karena hukum itu sering dipakai buat mempercepat perubahan sosial yang kalau dibiarkan alami mungkin makan waktu yang lama. Misalnya dalam undang-undang tentang kesetaraan gender atau perlindungan anak. Oke, jadi hukum di sini berperan aktif ya Kak, bukan reaktif seperti itu. Oke, selanjutnya Rafael, kamu lagi ya. Fungsi hukum yang ketiga ini kayaknya yang paling sering kebayang oleh kita semua di sini. Soal hukum sebagai penyelesaian dari sengketa seperti itu. Mungkin bagaimana pandangan Kak Rafael tentang fungsi itu?
Jadi kalau katakan tadi itu adalah fungsi yang paling klasik ya ini. Karena di dalam masyarakat itu kan pasti ada namanya gesekan kepentingan, entah itu sengketa tanah, perselisihan bisnis, sampai konflik rumah tangga. Nah, hukum itu harus hadir untuk sebagai mekanisme yang disepakati secara bersama untuk menyelesaikan itu secara damai dan terstruktur, bukan melalui kesepakatan atau hakim sendiri. Main hakim sendiri maksudnya ya Kak. Oke. Tapi kalau dilihat dari sisi sosiologi hukum, ada nggak sih Kak bedanya dengan hukum acara seperti biasa? Ada sosiologi hukum itu melihat bahwa suatu penyelesaian sengketa itu tidak hanya melalui pengadilan formal ya, seperti kita tahu kan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Tapi ada juga melalui penyelesaian di luar pengadilan atau bahasa istilah itu litigasi ya. Seperti contohnya itu mediasi adat, terus musyawarah desa atau restoratif justice. Jadi ini hukum itu hadir itu karena masyarakat itu masih ada mekanisme sosial yang hidup dan diakui secara nyata meskipun nggak selalu tertulis dalam undang-undang formal. Oke, mungkin dari Kak Juan. Kalau dari saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Rafael. Malah kadang penyelesaian informal itu lebih diterima masyarakat karena dianggap lebih manusiawi dan menjaga hubungan sosial dibanding proses pengadilan yang formal, dan kadang terasa jauh dari rasa keadilan masyarakat. Oke, jadi hukum itu fleksibel ya bentuknya, Kak. Nggak melulu soal ada di dalam ruang sidang seperti itu. Oke, untuk yang terakhir nih, Kak Juan, kamu kebagian fungsi hukum sebagai sarana integrasi sosial. Ini maksudnya seperti apa menurut Kak Juan? Jadi fungsi ini bicara soal bagaimana hukum menyatukan berbagai kepentingan dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat supaya bisa hidup berdampingan secara harmonis. Oke. Indonesia ini kan masyarakatnya majemuk banget ya, banyak suku, agama, dan budaya. Nah, hukum berperan menjembatani perbedaan ini supaya nggak terjadi konflik. Contohnya gimana tuh Kak dalam kehidupan nyatanya? Contohnya seperti undang-undang tentang kerukunan umat beragama atau aturan yang melindungi hak masyarakat adat. Nah, ini bentuk nyata hukum menjaga keseimbangan antara kepentingan kelompok mayoritas dan juga minoritas, biar semua merasa terlindungi dan diakui keberadaan. Oke, mungkin dari Kak Alfi seperti apa? Kalau dari aku sih nambahin dikit ya Lea. Menurut Sacipto Raharjo juga, hukum itu idealnya progresif, artinya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, bukan kaku terpaku pada teks semata. Seperti itu sih. Jadi kalau bisa dirangkum ya, hukum itu bukan soal mengatur dan menghukum, tetapi juga soal menyatukan dan menjaga keseimbangan sosial. Oke, ini kita sudah masuk ke penutup ya. Jadi dari obrolan tadi kita sudah bahas 4 fungsi sosiologi hukum, 4 fungsi hukum dari sisi sosiologi hukum. Sebagai yang pertama sebagai alat kontrol sosial, sarana rekayasa sosial, dan sarana penyelesaian sengketa, serta sarana integrasi sosial. Seperti itu. Sebelum kita tutup, aku mau tanya masing-masing ke teman-teman sekalian, masing-masing satu kalimat ya. Menurut kalian, kenapa perspektif sosiologi hukum ini menjadi penting untuk selanjutnya kita pelajari, terutama buat kita yang belajar atau bersinggungan langsung dengan dunia hukum? Seperti itu. Mungkin dari Kak Alfi lebih dulu. Kalau dari aku sih karena hukum yang baik itu harus membumi, harus sesuai dengan kenyataan sosial masyarakatnya, bukan cuma indah di atas kertas saja sih Kak. Oke, mungkin dari Kak Rofi. Menurut saya biar kita nggak melihat hukum itu sebagai sesuatu yang kaku, tapi sebagai alat yang bisa dipakai buat mendorong perubahan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Kak Rafael. Kalau menurut aku ya, supaya kita tuh sadar kalau keadilan itu bisa dicapai lewat banyak jalan, nggak harus melalui jalan formal, tapi jalan informal tadi seperti kita dapat menemukan suatu perkara melalui jalur non litigasi ya, yang dibuat keadilan. Oke, terakhir. Dan karena pada akhirnya hukum itu kan dibuat untuk manusia dan masyarakat,
Jadi harus dipahami dari sudut pandang sosial. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Alfi, Kak Rofi, Kak Rafael, dan Kak Juan untuk obrolan sore ini yang sangat bermanfaat dan sangat berbobot ya. Buat kalian teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, semoga episode kali ini menambah wawasan teman-teman sekalian soal hukum yang hidup, soal bagaimana hukum itu hidup di tengah masyarakat dan bukan cuma hukum yang ada dan tertulis di dalam buku seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.